Suatu ketika Rasulullah akan memberikan tugas kepada sekelompok para sahabat untuk pergi ke suatu tempat. Sebelum berangkat, para sahabat dikumpulkan, Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah mengecek hafalan Al-Quran masing-masing. Kata Abu Hurairah, sahabat Nabi, di antara kami pada waktu itu ada yang paling banyak hafalan Al-Qurannya dan hafal surat Al-Baqarah. Dites oleh Nabi, kamu baca surat ini, kamu baca surat ini. Setelah itu, kata Abu Hurairah, maka orang yang paling banyak hafalan Al-Qurannya diangkat oleh Rasulullah untuk menjadi ketua rombongan. Jadi untuk mengangkat ketua rombongan, pemimpin rombongan kecil saja, Nabi melihat apa? Siapa yang paling dekat dengan Al-Quran. Bahkan bukan itu, Bapak Ibu. Di saat setelah terjadi perang Uhud, dan di saat para sahabat banyak menjadi syuhada yang gugur di medan perang, di saat dikumpulkan mayat-mayat yang bergelimpangan, Rasulullah berkata, wahai sahabat, cari di antara para sahabat ini yang meninggal, para syuhada yang paling banyak hafalan Qur'annya. Siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, paling dekat hubungan dia dengan Al-Qur'an, dia yang pertama kali dimasukkan ke liang lahat, Bapak Ibu. Ke kuburan. Sebagai bentuk apa? Penghormatan, kemuliaan mereka yang akrab dengan Al-Qur'anul Karim. La haula wala quwata illa billah. Maka Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia bukan mereka yang banyak harta, bukan mereka yang berdarah biru, bukan mereka yang memiliki paras bentuk postur tubuh yang mulia, tapi siapa? Al-Qur'an. Itulah keagungan Al-Qur'an. Kemudian Nabi berkata lagi, innal qulub la tasda kama yasdaul hadid. Ingat, yang namanya hati itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi, Bapak Ibu. Besi suka berkarat ya. Kalau kelamaan, banyak kena air, berkarat, keropos. Hati juga sama, kata Rasulullah. Fakila, maka ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa ma jala'uha, kira-kira untuk mengkilapkannya lagi hati itu yang berkarat, yang kotor, dengan apa ya Rasulullah? Faqala tilawatul Qur'an wa zikrul maut. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an dan mengingat kematian. Bapak Ibu, hati itu akan mengeras. Karena setiap dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang itu akan menjadi noda. Satu titik kesalahan akan menjadi titik hitam dalam hati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketika hati yang tadinya bening itu banyak noda, satu titik, maka inilah yang membuat hati ini keras, sehingga hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah tidak akan mempan lagi. Keras hati ini ya, untuk beribadah berat, diingatkan surga dan neraka gak tersentuh, khusyuk sulit didapatkan, mendapatkan ilmu juga sulit. Kenapa? Tertutup hati ini. Nah, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dengan apa kami bisa mengkilapkan, menjernihkan hati lagi dari karat-karat itu? Tilawatul Qur'an. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Obat hati diantaranya adalah Al-Quran. Wa qala al-Fudail bin Iyad, dan berkatalah Fudail bin Iyad, seorang sufi, seorang wali Allah. Dia berkata, hamilul Quran, hamilur rayatil Islam. Orang yang mengusung Al-Quran, penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, dia adalah pengusung panji-panji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falayan bagi an yalhu ma'aman yalhu. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran itu tidak sepatutnya dia lalai bergaul bersama orang-orang yang lalai juga, Bapak Ibu. Kenapa? Karena akan terpengaruh. Wala yashu ma'aman yashu. Begitu juga orang yang menghafal Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran, jangan bergaul bersama orang yang sering melupakan Al-Quran. Wala yalgu ma'aman yalgu. Begitu juga jangan bergaul bersama orang-orang yang selalu melakukan kegiatan yang bebas nilai dari kebaikan, lagho, ya,
melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena Nabi kita mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Kualitas keagamaan seseorang itu ditentukan oleh dengan siapa dia bergaul. Nah, kalau bergaul dengan orang-orang baik, dengan bergaul dekat dengan orang-orang yang tidak baik, bisa jadi yang tadinya baik menjadi tidak baik. Maka kata Rasulullah, apa? Ta'ziman li haqqil Qur'an. Ini sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Qur'anul Karim.